Sementara itu, cuaca buruk yang terjadi belakangan ini tampaknya sangat berpengaruh terhadap produksi gabah di Kabupaten Buleleng. Tahun ini sebenarnya produksi gabah telah surplus, namun kualitas gabah saat ini turun 0,2%. Hal tersebut diungkapkan oleh saudagar gabah asal Desa Panji, Nyoman Wijaya. Menurutnya pasukan gabah ke penggilingan diakuinya cukup banyak. Namun akibat faktor cuaca, satu pintal yang biasanya bisa mendapatkan 57 kg, kini hanya 45 hingga 47 kg. Kebanyakan dari gabah tersebut selain terkendala hama, juga mengandung kadar air yang cukup tinggi. Akan kondisi yang seperti itu, pihaknya terpaksa mengangkat harga gabah di pasaran, yakni sebesar Rp5.000 dari sebelumnya harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.200 hingga Rp4.500. Meningkatnya harga gabah diakibatkan oleh penggilingan tidak dilakukan di wilayah di Kabupaten Buleleng, melainkan di Kabupaten Jembrana. Hal itu diakibatkan di Buleleng tidak memiliki mesin oven untuk mengoven gabah-gabah yang kelebihan kadar air, sedangkan jika dijemur butuh waktu selama 3 hari. Dengan cuaca seperti ini, Nyoman Wijaya terpaksa membawa hasil gabahnya untuk dioven. Hal itulah yang diduga sebagai pemicu harga beras di pasaran terus naik. Gabahnya kalau seperti itu kan mungkin ada kejelasannya tidak begitu kosong, tetapi kadar airnya itu Pak tinggi. Jadi kalau dia di oven mungkin bisa cukup juga 24 jam bisa kalau di oven itu. Kalau misalnya kalau biasa ada cuaca hujan ya minimal itu 12 jam oven atau 15 jam udah. Kalau gabah ini dikirim kemana aja Pak biasanya? Saya sekarang tuh ini sudah janji orang yang ambil Mas Dedi dari Bungkulan, tapi menyalurkan ke negara. Sementara itu, Kadis Pertanian tidak menampik jika produksi tahun ini turun akibat pengaruh cuaca. Dari data yang dimiliki, gabah kering giling tahun ini sebanyak 103.784 ton, ketika dikonversi menjadi beras mencapai 65.591 ton. Dengan jumlah penyusutan dari gabah kering menjadi beras diperkirakan sebanyak 0,1% atau 518 ton. Nah, terkait dengan kondisi musim hujan khususnya bulan November dan Desember ya, memang Buleleng kan kebetulan curah hujannya juga ya cukup tinggi ya, memang ada beberapa yang penanganannya itu katakanlah bulan September terakhir nanam, berarti panennya itu paling tidak ya November Desember itu. Nah, pada saat itu ya kebetulan kondisi curah hujan ya, cuaca yang tinggi ya, ada beberapa lahan petani yang katakanlah mengalami gangguan. Nah, itu juga akan berdampak terhadap produktivitas masing-masing lahan yang belum panen pada saat itu. Ada penurunan kualitas, kemudian penurunan produksi akibat susut tadi. Nah, itu diperkirakan kurang lebih mencapai 0,2%. Data tersebut diperkuat lagi dengan jumlah lahan yang gagal panen. Indikasi ini berdasar klaim asuransi pertanian yang diajukan oleh petani pada musim panen kedua sebesar 11 juta lebih. Komang Yuda, Bali TV.